Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Salam buat seluruh keluarga teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dengan saya, Bung Ropan. Saya coba untuk mereview apa yang terjadi di Serie A ketika klubnya Jai Itses mampu membalikkan keadaan ya Venezia saat tertinggal dengan 2 gol yang cepat dari Udinese. Tidak main-main, Udinese ini ada peringkat ke-7 sekarang di Serie A. Sementara bagi Venezia itu ada masuk di zona degradasi. Memang kemenangan mereka dapat 3 poin ini coba untuk naik, tapi masih ada di peringkat ke-18 sebenarnya dari 20 klub yang ada di Serie A ya. Lebih bagus dari Genoa yang di urutan 20 dan ada Lecce di urutan 19. Namun tetap bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco ini harus menyambut dengan sukacita kemenangan ini karena tidak main-main. Udinese adalah tim yang kuat. Setelah Lovric dan Bravo bisa membuat gol cepat di menit 19 dan 26, akhirnya ya Venezia membalikan keadaan. Nah, lewat 2 penalti yang dibuat oleh Joel Pohjanpalo dan juga gol penentu kemenangan, gol penentu yang dibuat oleh Hans Caviglia. Nah, menarik dalam pertandingan ini, lini belakang Venezia tidak diperkuat oleh pemain tim nasional Indonesia, Bang Jai. Karena Bang Jai Itses ini konon kabarnya pulang ya, balik ke Belanda untuk menjenguk keluarga. Mungkin ada urusan keluarga yang sangat penting sehingga dia meminta izin kepada pelatih Di Francesco dan manajemen untuk balik ya ke Belanda. Dan saya pikir ini diberikan izin khusus ya buat Jai. Tanpa Jai memang kelihatan pertahanan agak longgar. Itu yang membuat Udinese cepat membuat gol lewat Lovric dan Bravo. Ya, sebelum ada 3 gol balasannya akhirnya bisa memenangkan Venezia. Ya. Di belakang itu cuma ada Altare. Kalau bermain dengan 3 back, Di Francesco menempatkan Habs ada di kiri. Di tengah ada Svoboda dan Altare. Dengan 3 back ya, yang di belakang, yang berdiri sejajar. Nah, mestinya di posisi Altare itu ada Jai Itses. Bisa aja Altare akan pindah ke kiri, tapi ketika tidak ada Jai Itses, maka Altare digeser untuk ke kanan. Svoboda di tengah dan Habs yang bermain di kiri. Nah, Jai ini harus cepat-cepat balik. Nah, karena pada tanggal 4 nanti sudah harus bermain ya di Serie A lanjutan. Tanggal 4 November ini sangat dekat. Lawannya siapa? Inter Milan. Tim kuat, juara bertahan ini, dan mereka hanya ada di posisi kedua, tertinggal mungkin 6 angka di belakang Napoli, dan mereka sedang mengejar Napoli. Inter kemarin bersamaan setelah Venezia menang melawan Udinese, Inter juga menggasak tuan rumah Empoli dengan 0-3 sehingga mereka bisa ada di posisi kedua. Posisi keempat diambil oleh Atalanta yang menang melawan Monza, dan Juve turun setelah bermain imbang. Juve turun di posisi keempat. Nah, kita kembali ke Jai. Kenapa Jai harus cepat-cepat balik? Karena ini pertandingan penting kan Inter Milan. Dia harus berhadapan dengan striker berbahaya yang ada di Inter Milan. Makanya Di Francesco sangat berharap bahwa Jai itu harus balik untuk memperkuat benteng lini belakang bagi Venezia. Tanpa Jai ini akan berbahaya. Itu terlihat melawan Udinese. Ya. Dan ada Lautaro Martinez di Inter Milan. Sangat-sangat buas di kotak penalti. Ada Marcus Thuram. Tandemnya Lautaro Martinez. Ya, ini sangat kuat. Belum barisan tengah mereka. Calhanoglu. Ini pemain-pemain Mkhitaryan, Barella. Dumfries bisa masuk dari kanan. Di Marco bisa masuk dari kiri. Ini pemain-pemain yang berbahaya semua. Kalau bicara belum lagi ada Fratesi, ya pemain yang sangat bagus yang kemarin ikut membuat gol gawang Empoli. Jadi dengan lini serang yang kuat Inter dan lini tengah yang kuat, ini yang mendasari bahwa Jai harus kembali cepat dan dia sudah siap untuk balik. Mungkin besok dia sudah bergabung, karena Jai juga harus hati-hati untuk menyelesaikan semua pertandingan di Serie A sebelum dia ke Indonesia. Karena tanggal 15 Timnas akan bermain melawan Jepang di GBK. Kayaknya dia harus, ketika ada break internasional, dia harus cepat kembali. Ya, kembali ke Indonesia, memperkuat Timnas. Karena kita ada 2 pertandingan, 15 lawan Jepang, 19 melawan Arab Saudi. Tenaga bagi Jai sangat diperlukan oleh Sintayong. Karena tanpa Jai juga akan berbahaya. Untungnya kartu kuning melawan Vietnam di putaran kedua, yang bermain di Hanoi 26 Maret yang lalu, itu dihapus. Sehingga dia baru dapat 1 kartu kuning lawan Cina kemarin ketika kita kalah dengan 2-1. Jai juga harus berhati-hati
karena kalau dapat kartu kuning lagi saat menghadapi Jepang tidak akan main melawan Arab Saudi. Ini pemain yang sangat penting, krusial di lini belakang, dan dia akan menyandang ban kapten lagi yang diberikan oleh STY. Makanya itu saya bilang sangat dinantikan yang perkembangan, jangan sampai cedera Jai Isyas untuk pertandingan pertama, apalagi melawan Inter yang pasti akan keras. Dia akan bertarung habis-habisan di kotak penalti untuk menggagalkan setiap serangan Inter. Lautaro Martinez ada di sana yang saya bilang dengan Thuram yang ada, belum lagi desakan pressing dari lini tengah Inter yang sangat kuat. Ya, kita mendoakan bahwa Jai ini baik-baik saja ya bersama dengan Venezia sehingga dia bisa tersedia menghadapi Jepang dan menghadapi Arab Saudi. Sementara itu saya coba bergeser ke pertandingan di Piala Inggris, Liga Inggris ya, Carabao Cup itu Chelsea tersisi ya, kalah. Kemarin kemudian juga City tersisi juga, kalah. Jadi ini City gagal untuk bisa mengamankan satu piala bagi Pep Guardiola untuk maju ke 8 besar, karena 8 besar itu ada Tottenham yang mengalahkan City juga. Nah, kita tahu bersama ya, dengan 2-1 lewat Papi Sarr dan Timo Werner. Walaupun ada gol balasan dari Matheus Luiz, tapi kemenangan 2-1 dari Tottenham ini sangat penting buat mereka ya untuk bisa membuking satu tiket. Nah, Tottenham akan bertarung pada tanggal 17 Desember yang akan datang di perempat final. Undian sudah terjadi melawan MU. Karena MU kemarin kan menang melawan Leicester setelah pasca didepaknya Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy itu masuk sebagai ad interim sebagai coach di sana dan membawa kemenangan yang luar biasa di Old Trafford 5-2, tapi sudah harus bersiap menghadapi Tottenham yang menyingkirkan City. Jadi undian sudah ada. Liverpool juga yang kemarin menang di kandang di markas Brighton dengan 2-3. Ya, ini lewat brace yang kita lihat dari Cody Gakpo dan satu dari Luis Diaz. Ini mereka berada di posisi 8 besar saat ini dan undian akan ketemu dengan Southampton. Mereka harus ke Southampton ya di St. Mary untuk berhadapan dengan, saya yakin mereka akan lolos ya ke babak semifinal. Kalau bisa melihat ada perubahan-perubahan dari Arne Slot ya yang kelihatan sekali. Itu penjaga gawang Jaros bisa bermain. Kemudian juga pemain-pemain inti, Salah, kemudian Nunes, itu cadangan semua. Ya, McAllister, ya, Konate itu dimasuk di babak kedua. Tapi banyak pemain-pemain Kwanza di belakang dan Gomez, ya, bukan Van Dijk yang dimainkan. Bahkan Van Dijk tidak dimainkan sama sekali, tapi berjalan dengan sangat baik tentunya di sini ya. Dan kita berharap bahwa tim-tim terbaiklah yang akan maju ke babak semifinal setelah ada undian sudah terjadi di 8 besar. Karena Arsenal juga yang lolos ke 8 besar kan ketemu dengan Crystal Palace. Mereka bermain di kandang di Emirates. Ya, kita akan lihat Newcastle juga yang lolos setelah mengalahkan Chelsea 2 gol ya tanpa balas. Ya. Mereka bisa menyingkirkan The Blues ini. Mereka ketemu Brentford. Itu undian yang sudah terjadi. Saya berpikir bahwa bukan tidak mungkin Tottenham akan maju ke semifinal. Ya, tapi tahu berhati-hati dengan MU, ini Newcastle juga bisa lolos, Liverpool bisa lolos, dan juga dengan Arsenal. Ini adalah paling tepat kalau bicara dengan 4 tim yang ideal untuk bertarung di babak semifinal di Liga Inggris atau Piala Liga Inggris ya di Carabao Cup. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk mereview pertandingan yang terutama dimainkan oleh klubnya Bang Jai, dan Bang Jai ada balik ke Belanda sebelum balik lagi untuk memperkuat Venezia pada tanggal 4 menghadapi Inter, dan review di Piala Liga Inggris di mana The Reds Liverpool berjaya dan Spurs menyingkirkan salah satu kandidat kuat City kehilangan satu piala pada musim ini. Dia hanya berharap mungkin di Liga Inggris, ya mungkin di Champions dan di FA. Dan kita akan melihat juga bagaimana pergerakan nanti di babak perempat final ini antara tim-tim unggulan yang saya bilang tadi itu. Apakah mereka bisa masuk terus sampai ke semifinal, kita akan lihat. Atau ada kejutan-kejutan. Misalnya Soton mengalahkan Liverpool, Brentford mengalahkan Newcastle, MU mendepak Tottenham, dan Crystal Palace mengalahkan Arsenal. Itu bisa terjadi juga. Sehingga tim-tim yang saya unggulkan tadi itu tidak ada berada di semifinal. Tapi kita akan lihat nantinya sampai pada bulan Desember. Pertengahan Desember yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.